Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang listrik. Kali ini yang akan kita pelajarin adalah hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Seperti kita bisa ilustrasikan, misalkan ada pertemuan jalan. Jalan yang pertama itu dilewatin oleh satu mobil, jalan yang kedua oleh 2 mobil. Nah, jalan pertama dan kedua itu bertemu di satu titik. Jadi datangnya mobil dari jalan pertama dijumlahkan dengan dari jalan kedua itu harus sama dengan pertemuan mereka. Jadi 1 ditambah 2 menjadi 3. Secara matematis, hukum Kirchhoff dirumuskan dengan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, sigma ini adalah simbol dari jumlah. Kemudian kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Seperti yang kalian pernah pelajari, rangkaian listrik itu terbagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu tidak ada arusnya, itu sama. Rangkaian paralel itu membagi arus. Jadi untuk rangkaian seri gambarnya seperti ini, dirumuskan dengan I-nya di setiap hambatan atau lampu ini nilai I-nya itu sama untuk rangkaian seri. Sementara yang rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya atau beda potensial atau V. Di rangkaian seri, tegangan itu adalah jumlah dari sumbernya. Jadi kalau sumbernya mengeluarkan 5 volt, maka pada lampu 1 dan 2 itu kalau dijumlahkan harus 5 volt. Sementara di rangkaian paralel itu adalah arus yang keluar itu totalnya sama dengan arus pada rangkaian paralel tersebut, I1 dan I2. Bagaimana menyatukan atau mengganti rangkaian hambatan seri? Hambatan seri itu diganti atau kita gabung. Itu caranya adalah tinggal dijumlahkan masing-masing hambatannya. Nah, sementara yang rangkaian paralel, cara menggabungkannya adalah membuat pecahan sama penjumlahan, cuman bedanya adalah kalau rangkaian paralel itu pecahannya itu dijumlahkan seperti pecahan. Nah, 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3 dan seterusnya itu sama dengan 1 per rangkaian paralel. Setiap kita mencari komponen-komponen lainnya, misalkan I pada hambatan pertama, maka rumusnya I1 sama V1 per R1. Kalau nyari I2 berarti V2 per R2. Kalau nyari I3 berarti V3 per R3. Nyari I kesekian itu berarti IN itu sama dengan Vn per IN per Rn. Mencari I sumber berarti V sumber per rangkaian gabungan akhir. Untuk keterangannya sama, I itu untuk kuat arus, satuannya ampere, sementara V itu beda potensial untuk tegangan, satuannya volt. R itu untuk hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, di sini tinggal diingat saja hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi kita simbolkan saja 1, 2, 3. Nah, contoh. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah nilai tegangan dan arus pada masing-masing resistor? Di sini ada 4 buah resistor dirangkai. Gambarnya seperti ini. Ada resistor bernilai 10 ohm, ada resistor bernilai 20 ohm, ada resistor bernilai 30 ohm, ada resistor bernilai 8,0 ohm atau 8 ohm. Nah, sumber baterainya atau sumber dari listrik ini bernilai 10 volt tegangannya atau beda potensialnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan diketahuinya, itu harus kita misalkan karena resistornya banyak, hambatannya banyak. Misal R1 kita mulai dari ujung nih, yang terjauh dari sumber 10 volt ini. R1 30 ohm, R2 20 ohm, R3 kita ambil yang 10 ohm, R4 kita ambil yang 8,0 atau 8 ohm. 10 volt ini adalah sumber, namanya Vs, V sumber.
Apa yang mau kita cari? Tadi yang kita cari adalah nilai tegangan dan arus masing-masing resistor. Jadi yang kita akan cari adalah V1, I1, V2, I2, V3, I3, dan V4, I4. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita harus menggabungkan resistor-resistor tersebut, hambatan-hambatan tersebut. Cara menggabungkannya adalah kita gabungkan resistor yang paling jauh dari sumber dulu. Mana resistor yang paling jauh dari sumber? Yaitu yang 20 ohm sama 30 ohm atau R1 dan R2. Perhatikan gambar 20 ohm dan 30 ohm, R1 dan R2. Ini gambarnya adalah rangkaian paralel karena dia ada titik cabang antara 20 dengan 30, di mana? Di sini dan di sini. Oke, jadi dia karena ada titik cabang maka kita gabungnya secara paralel. Gabungan paralel tadi rumusnya adalah 1 per. Karena yang kita gabung R1 dan R2, maka rumusnya 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per rangkaian paralel. Kita masukkan angkanya 1 per 2, 30 tambah 1 per 20. Ini penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu. Kita buat penyebutnya 60. Nah, kalau bingung kita kalikan, kita cari KPK antara 30 dan 20 yaitu 60. Atasnya berapa? Jadinya 60 dibagi 30 adalah 2, taruh angkanya 2. 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 per 60. Nah, ini belum selesai, rangkaian paralel ini belum selesai karena rumusnya masih 1 per RP. Biar kita tahu nilai paralelnya, maka kita balik dari 5 per 60 menjadi 60 per 5. Jadi 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12 ohm. Setelah rangkaian ini digabung, resistor 20 dan 30 ohm digabung, maka kita bisa buat salinan gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini yang miliknya 10 ohm, ini yang 8 ohm. Nah, ini yang dua tadi kita gambarkan hanya satu resistor karena sudah digabung, nilainya sebesar 12. Berikutnya, gabungan berikutnya kita perhatikan gambarnya. Setelah digabung tadi, ternyata gambarnya menjadi rangkaian seri. Meskipun terlihat berbelok, tapi tidak ada belokan lain, hanya satu. Kalau kita luruskan ini akan seperti rangkaian seri. Oke, karena 10 ohm, 8 ohm dan 12 yang tadi sudah digabung itu seri, maka kita gabungkan sebagai rangkaian seri, yaitu R paralel ditambahkan R3 ditambahkan R4. Itu untuk rangkaian seri. 12 ohm ditambahkan 10 ohm ditambahkan 8. Jadi rangkaian seri ini bernilai 30 ohm. Ini kita sudah selesai menggabung. Jadi 30 ohm ini sama aja dengan rangkaian akhirnya. Jadi rangkaian gabungan akhir kita ketemu 30 ohm. Langkah selanjutnya adalah mencari I yang keluar dari sumber baterai 10 ohm 10 volt ini. Jadi 10 volt ini akan menghasilkan berapa sih arus yang akan keluar? Karena 10 volt ini sumber, maka IS sama dengan VS per R gabungan akhir. Tadi gabungan akhirnya adalah bernilai sama kayak seri 30. Artinya 10 dibagi 30 yaitu 1/3 ampere. Jadi kuat arus yang keluar dari sumber baterai ini sebesar 1/3 ampere. Nah, berhubung ini gabungan akhirnya adalah berupa seri itu nilai yang sama adalah arus. Artinya dari RP, R3 dan R4, artinya IS itu sama dengan IP sama dengan I3 sama dengan I4. Jadi nilainya sama-sama 1/3 ampere. Nah, kita sudah tahu I-nya, kita bisa cari untuk V. Voltase untuk resistor 3 ohm V3 sama dengan I3 kali R3, 1/3 dikali 10 yaitu 3,3 volt. Untuk V4 yaitu I4 R4, 1/3 dikali 8 yaitu 2,7 volt. Nah, untuk mencari yang diparalelkan tadi yaitu yang R1 R2 itu sama dengan V paralel ya. V paralel itu IP kali RP. Tadi I-nya sama 1/3, kemudian R paralelnya tadi kan didapat 12, jadi 1/3 kali 12 yaitu 4 volt. Di gabungan paralel antara R1 dengan R2 ini
Karena dia paralel, maka yang sama nilainya adalah V. Artinya, V paralel itu nilainya sama dengan V1 dan V2, yaitu sama-sama 4 volt. Nah, karena V-nya udah ketemu, kita bisa cari I2 dan I1. I2 berarti V2 dibagi R2. I2 dibagi R2 yaitu 4 dibagi 20, nilainya 0,2 ampere. I1 artinya V1 dibagi R1 yaitu 4 dibagi 30, 0,13 ampere. Jadi nilai-nilai dari yang kita tanyakan tadi, V1, V2 itu sama-sama 4 volt. Arusnya I1 0,13, I2 0,2. Nah, V3 itu 3,3, V4 2,7. Arusnya sama-sama sepertiga ampere. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.